sharing pengalaman dari berbagai rekan CGP sejauh ini setelah memasuki lokakarya keempat. Ya, keempat. Ya, udah keempat ya. Keempat betul. Ya, kita mulai dari Pak Dul. Suaranya bisa kalau di luar ruangan kan biasanya. Gitu. Ini settingan suara. Ada. Mikrofon udah aktif. Masih ya, masih galau. Asapnya kelihatan dari kita. Mana volume yang mana ini? Iya, itu volume. Asapnya Ke kelihatan. atas. Oh iya benar. Gak apa-apa kali. Nah, Ini kenapa? Oh, iya. Tadi kan di ruang. tes. Tes guys. Akunnya apa nih Pak? Saya lihat dari sini. Saya udah ada. Gimana nih Pak Mul? Ini lokakarya ke berapa? Keempat ya? Lokakarya keempat, Pak Dul. Berarti udah masih setengah jalan. Belum Ya. Jadi 4,5 gimana tuh? belum. Dari 1 sampai ke 4 nih kesan pesannya gimana tuh? Ya. Saya nonton Pak Mulden lah. Saya nonton. Ya, coba ceritain tuh dari lokakarya pertama sampai yang keempat ini. Dari Yang jelas, pertama yang jelas makanannya enak sih. pokoknya memukau, berbeda dengan diklat lainnya. Nah, kalau dari diklat ya, termasuk lokakarya juga ya terkesan lah, karena di situ kita tidak duduk diam dengar. Semenjak lokakarya 1, 2, 3 sampai yang sekarang kita berperan aktif. Ada proses diskusi, kolaborasi, dan bisa menyampaikan keterpikiran. Bagi pengalaman juga nih buat yang belum daftar nih, Iya. supaya mereka tertarik. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Supaya mereka tertarik, karena sebetulnya kan banyak yang hal positif yang kita bisa gali di Guru Penggerak ini ya. Tapi teman-teman belum banyak tahu tuh, karena mereka lebih sekarang mikir-mikir lah, kita mau masuk penggerak itu manfaatnya apa, kita dapat apa. Nah, kira-kira supaya mereka tertarik, supaya teman-teman kita berburu untuk daftar penggerak nih, gimana kira-kira? Baik, kalau ini kembali ke mulai diri sendiri. Kalau saya motivasinya satu, penasaran ya. Pertama, penasaran apa itu program Guru Penggerak. Ya. Walaupun sebetulnya di SIM PKB di akun masing-masing sudah dijelaskan. Bahkan di situ pun sudah ada beberapa keuntungan yang didapat CGP atau Guru Penggerak. Ada salah satunya dapat diklat selama sekian puluh atau ratus jam. Kemudian juga ada semacam dapat kenalan lah nasional, itu yang pasti nambah wawasan. Kemudian pertemanan, ditambah lagi bertemu dengan para praktisi ya, dalam bidang pendidikan. Nah, sayangnya gitu ya, yang saya tangkap dari beberapa rekan yang saat ini memang belum tergabung, mereka kadang bingung untuk mulainya dan belum tahu info ada Guru Penggerak 1, beragam ya. Jadi mereka tuh nggak tahu itu cara bukanya dari mana sih gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi memang info bahwa ngambilnya atau memulainya dari SIM PKB itu yang harus disosialisasikan. Dan kemudian rata-rata mereka juga nggak tahu akunnya, passwordnya gitu. Nah, akhirnya di beberapa kesempatan di komunitas saya sampaikan, silakan koordinasi dengan ketua gugus gitu ya, atau ketua OPS komunitas. Iya, OPS komunitas. Nah, kemudian setelah berjalan, memang ujung-ujungnya ada beberapa yang menanyakan dapat ujung-ujungnya duit, dapat honor berapa, dapat gaji berapa, kalau udah lulus jadi apa gitu. Nah, itulah yang mungkin kadang karena kita pun belum tahu nih nanti seperti apa, jadi mereka sampai saat ini mungkin masih ragu. Ya, masih ragu. Belum ada contoh profil yang setelah lulus jadi guru penggerak itu seperti ini gitu. Nah, mungkin nanti ketika ada 1, 2 atau 1 angkatan misalnya ternyata menjadi seseorang yang wah gitu ya.
Nah itu mungkin akan lebih termotivasi. Tapi ada yang lebih menarik nih. Tadi sekilas tentang UD yang ujung-ujung Ini Pak Farid ini ntar yang jelasin. Ya. Tapi sebetulnya gini, Ya. ketika Bapak nih dari awal mengikuti penggerak sampai dengan sekarang udah kira-kira sekitar 3 bulan ya? Ya. Eh, Nah, lebih dong. Lebih ya? Dari November gitu. November, Desember, Februari, Maret. Sempat Empat, ada ya. penundaan waktu kan? Ya, kemarin? Januari. Libur ya? Ya. Karena besok pun kita puasa Libur lagi. juga. Ya. Nah, apakah akomodasi, transportasi dan sebagainya itu ada nggak modal pribadi yang keambil? Kalau Supaya teman-teman tahu nih, karena gini, kita Ya, kan ya, ya. sebetulnya dapat manfaat besar sekali, ilmu pengetahuan yang luar biasa. betul. Luar biasa. Kalau kita sekolah atau kita diklat itu berbayar mahal ya. Hmm. Ini 9 bulan kita free. Nah, mungkin apa ya yang teman-teman ingin pahami itu ntar jangan-jangan saya ongkos sendiri apa sendiri gitu loh. Siap. Nanti coba share semuanya deh biar Nah, oke. lebih Nanti teman saya, rekan saya akan nambahin ya. boleh. Saya mulai dari saya. Alhamdulillah, kalau motivasinya ilmu dan wawasan pasti program ini Ya, langsung ditenggak ya. Kalau bahasa orang sono mah ditenggak itu kayak ikan lapar tuh langsung makan gitu. Nah kalau motivasinya uang mungkin akan berpikir ulang. Pengajar Iya. praktik. Pendamping guru Iya, penggerak. pendamping. Nah Ini ya. untungnya saya antara dua itu gitu kan. Saya juga haus dengan ilmu Iya. dan di satu sisi ya siapa sih yang nggak butuh uang gitu. Betul. Dan ternyata memang betul ketika masuk di ruang lingkup CGP atau program guru penggerak, saya merasakan dua-duanya, ilmu dapat, akomodasi transportasi juga dapat, termasuk penggantian pulsa. Alhamdulillah gitu. Jadi Mantap, teman-teman guys. yang belum ikut jangan ragu. Ya, Go. sekarang kita minta Pak Farid Pendamping juga, silakan. Ya berdua lah tuh. Pak Farid Silakan Pak Farid, mangga. Pandri. Pak Andre nih dari mana Silakan, Pak Andre? Saya calon guru penggerak angkatan 1 dari Kabupaten Bekasi. Tepatnya nih sekolahnya, Oh. kecamatannya supaya audiens kenal. Saya CGP SDN Bahagia 01, Kecamatan Babelan. Wah, Babelan, tetangga berarti. Tetangga kita. Coba Bangga Pak, jadi teman-teman mungkin supaya tahu nih. Jadi kita nih kan ikut penggerak nih udah banyak yang dikorbanin ya. Waktu, tenaga. Nah, terkait dengan biaya nih, apakah memang ada dari kantong Bapak nih yang akhirnya jadi penyesalan Bapak ikut penggerak? Coba ceritain deh supaya teman-teman bisa tahu juga. Penyesalan bukan penyesalan ya. Yang ada itu kebanggaan buat saya menjadi calon guru penggerak di sini. Soalnya di samping kegiatan-kegiatan kita di guru penggerak itu sangat berbeda sekali lah dengan diklat-diklat kita yang saya udah alamin nih. Iya. Selama 9 bulan ini mendapatkan ya seperti yang tadi Bapak Mulyana jelaskan juga, kita bertemu dengan orang-orang hebat, kita bertemu dengan orang-orang bertemu dengan orang-orang para pokoknya luar biasa semua. Ini pengalaman saya. Teman satu kelompok saya pun itu hubungannya dengan dirjen langsung, dirjen GTK Pak Iwan Sahril mungkin ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari pendamping guru penggerak. Ini dia, betul. Ini pendamping. Ini pendamping kita Pendamping nih. kita yang satu ini. Silakan Pak Sugi, Bapak. pengalamannya Sugi. banyak sekali. Iya. Beberapa pelatihan ya kemarin webinar dan Sering sebagainya. pokoknya, webinar apa. Ya, namanya udah membumi. Selain program guru penggerak juga ada pendamping penggerak, pemeraktek penggerak ya. Betul. Mungkin teman-teman nanti supaya termotivasi Pak, mereka ingin ikut jalur yang mana nih? Kira-kira dari sudut pandang pendamping penggerak sendiri tentang program ini. Kalau menurut saya ya berbicara tentang program guru penggerak, berbicara tentang gimana kita niat majunya. Betul. Iya, sebenarnya banyak beberapa program pemerintah ya. Waduh. Iya, Diklat banyak juga Bapak ya. betul. Banyak, cuman kebetulan yang sekarang lagi booming itu kan satu program guru penggerak. Betul. Dan di sana itu kalau program guru penggerak itu katanya paket komplit katanya. Dimana kita cuman bukan diisi tentang pengetahuannya aja. Perutnya juga Pak. Kanan kiri penuh. Atau kanan kiri penuh ya. Berkat tapi- ada ya, Pak? Berkat ada. Ibarat orang tahlil kan ada berkat pulang. Tapi kayak spiritual sosial kita juga diisi juga ya. Mungkin kayak Betul. kemarin ketika kalau Kompetensi sosial. iya kompetensi sosial, kompetensi spiritual bahkan yang lainnya. Ketika kita mau merancang satu kegiatan, materinya ke sana juga dilihat gitu. Bahkan sampai
kalau jujur ya, kalau harus jujur, pas di awal-awal itu kita sempat bingung. Nanti program kita apa gitu kan? Karena setiap kegiatan itu setiap sekolah pasti beda kebutuhannya gitu ya. Betul. Dan ternyata memang kita bukan harus satu gitu, harus sama satu program, hasilnya capaiannya sama. Ternyata enggak. Iya. Ternyata semuanya akan dikembalikan ya itu tadi ya, dengan kembali lagi ke sekolah masing-masing sesuai dengan kompetensi yang ada, kelebihan kekurangan yang ada di sekolah tersebut. Alhamdulillah. Tuh guys, manfaatnya besar sekali terutama dalam bidang sosial. Ya, saya sendiri ngalamin sebagai CGP dari Sukawangi ya, SDN Sukatenang 03. Yang nggak terasa itu dari kegiatan Lokakarya ini, awalnya mungkin saya pemalu, sulit untuk berkomunikasi. Pengalaman pribadi ya. Silakan. Betul. Sulit untuk berkomunikasi, ide-ide saya sulit untuk saya tuangkan, sulit untuk saya utarakan. Tapi ternyata dengan Lokakarya ini, dengan tentunya pendamping ya seperti Pak Sugi ini ya, membangkitkan kreativitas kita, kemampuan kita untuk berkomunikasi sehingga kita lebih pede lagi. Intinya dan lagi yang terpenting adalah nggak ada sedikit pun dana kantong pribadi yang keluar, Pak. Alhamdulillah, otak terisi, perut kenyang. Dan insya Allah manfaatnya besar sekali karena program pemerintah ini nanti ke depannya banyak rencana-rencana dari Pak Mas Menteri ya, khususnya buat kita sebagai tenaga pendidik yang nggak selamanya kita jadi sebagai guru ya, mungkin juga kita dirancang untuk menjadi leader. Nanti mudah-mudahan dengan program ini 9 bulan kita sudah siap menjadi leader di sekolah kita, teman-teman. Pesan terakhir nih, supaya makin kuat teman-teman bisa daftar. Masih banyak gelombang pendaftaran ke depannya. Sekarang keempat ya. Bulan depan kelima dibuka. Nah, teman-teman wajib ikut. Kenapa harus ikut? Nah, ini alasan terakhir sebagai closing statement dari Kang Mas Mulyana dan Pak Ardian. Enggak, silakan. Dari Pak Ardi dulu. Ini honorer aja mau ikut. Nah, ini yang penting nih. Menurut Pak Ardian gimana? Ya, menurut saya teman-teman harus pada ikut ya. Jadi nanti ke depannya itu meskipun saya guru honorer, meskipun bisa saya guru honorer, saya tetap masih semangat untuk ikut. Kenapa? Karena manfaatnya itu banyak sekali manfaat. Yang dari sudah dijelaskan tadi oleh Pak Mulyana, oleh pendamping guru penggerak langsung dengan Pak Sugi, lalu CGP juga yang bawa acara tadi siapa? Pak Dul. Guru honorer pun jangan berpikir tentang UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi sebetulnya ada juga sih. Betul. Tapi kita bisa diakomodir juga oleh sekolah sebenarnya. Jadi kita tinggal ngajuin program itu, apa yang mau kita praktekkan di sekolah, nanti kita tinggal bicara ke kepala sekolah dan memangku kepentingan di situ, maka akan didukung. Intinya komunikasi. Oke, sekian dari saya. Luar biasa. Jadi bagi yang belum tertarik, pikirkan ulang bahwa program guru penggerak ini luar biasa manfaatnya. Kembalikan ke diri kita dulu masing-masing. Sudah mantapkah selama ini menjadi guru? Jadi kalau saat ini berada di posisi nyaman seperti apa dulu gitu kan? Ada nggak kemauan untuk memajukan? Bagaimana kita mau berpikir tentang nasional, sementara di kelas kita saja kita tidak pernah berpikir untuk melakukan perubahan kecil. Ya, jadi lakukan perubahan kecil itu dari sekarang, selagi ada kesempatan. Jangan tunggu besok atau lusa atau kapan, bahwa perubahan kecil harus dilakukan. Dan jika seluruh guru sudah mampu bergerak melakukan perubahan kecil di kelasnya masing-masing dan serempak secara nasional ribuan guru, maka Indonesia ini sebagai kapal besarnya akan bergerak dan maju. Nah itulah, jadi langsung ya, buka SIM PKB-nya, silakan daftar. Ada gelombang atau angkatan 4, 5 sudah menunggu. Demikian Pak Dul. Review Pak, lihat tuh lokasinya aja, lokasinya luar biasa. Hotelnya luar biasa kan. Ini kayaknya habis selesai kita ntar sore bisa berenang ini.
Oke guys, kita sholat zuhur dulu ya karena nanti jam setengah 30 menit lagi kita harus masuk ke kelas. Ya, say hello kawan-kawan. Bye bye. Salam penggerak. Guru gerak Indonesia maju. Guru gerak Indonesia maju. Pak Reman, Pak Lampunya kagak di center. Lampunya cuma gantung gitu. Aduh, set.